Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota Sokepri di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Gubernur Ansar menyampaikan bahwa kebutuhan akan dokter spesialis di Kepri sangat mendesak. Melalui program ini, pemerintah menargetkan dapat mencetak tenaga medis profesional yang siap mengabdi kepada masyarakat untuk layanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Pemerintah Provinsi Kepri akan menyediakan 39 kuota beasiswa pendidikan dokter spesialis, sementara pemerintah kabupaten dan kota diminta menyediakan tambahan 22 kuota, sehingga total 62 kuota beasiswa akan tersedia melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan daerah. Program beasiswa ini direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun tersebut. Setiap kabupaten dan kota diminta segera mendata kebutuhan dokter spesialis di wilayah masing-masing agar pelaksanaan program tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemprov Kepri akan mengusulkan program ini kepada Menteri Kesehatan RI guna mendapatkan dukungan untuk program tersebut. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menambah kuota beasiswa agar semakin banyak tenaga medis yang dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan di Kepri. Kita udah inventarisir semua kebutuhan dokter-dokter spesialis di semua rumah sakit, kabupaten, kota, dan provinsi. Kita udah petakan, kemungkinan kita akan sharing pembiayaan. Ya, jumlahnya cukup banyak ya. Total ada 120 dokter yang mesti kita sekolahkan supaya semua rumah sakit bisa terpenuhi kebutuhannya. Hanya masing-masing kabupaten kota kebutuhannya kan beda-beda masing-masing rumah sakit. Kita bagi, tapi ada penyesuaian dulu beberapa, kita tunggu datanya. Kalau sudah nanti kita konsultasi dulu ke kementerian, karena tidak semua yang PNS yang kita sekolahkan, ada juga yang dokter umum yang belum PNS ya, mungkin yang masih baru selesai. Tapi kita prioritaskan untuk anak-anak setempat supaya mereka bisa berdomisili dan bertugas di sana. Tapi nanti sudah kita rancang, ada perjanjian di notaris ya, berapa lama mereka minimal harus bertugas, berapa mereka harus mengganti biaya itu kalau mereka keluar dan ingkar itu ya, dan bahkan nanti izin praktiknya bisa dibekukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita bahas dulu, kalau nanti sudah fix semua udah sepakat, baru kita MOU gubernur sama para bupati. Karena ini nyusun RKPD kan, mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa mulai nyekolahkan. Kan itu butuh 4 tahun masing-masing. Satu orang 1 tahun tuh rata-rata 200 juta. Gitu. Syarat-syaratnya kita buat pengabdinya itu tadi kan minimal sementara ini 15 tahun. Tapi diberikan bantuan pendidikan 200 juta per tahun. Itu kurang lebih ya, tergantung universitas yang ada biayanya bervariasi. Termasuk biaya hidup ya, itu membuat dia mengadu 15 tahun minimal, yang mudah-mudahan yang maunya ya seterusnya udah kerasan di situ ya kan. Nah kemudian, bagaimana kalau nggak memenuhi komitmen? Nah itu ada sanksinya, ada konsekuensinya. Pak, itu kuotanya untuk tahun ini berapa orang yang sebenarnya kan kebutuhannya itu 120 dokter spesialis? Ya sudah sekolah 40, berarti kurang 80 gitu. Nah dari 80 tadi kan bertahap juga ya, sekaligus ya. Tapi seandainya Menkes bisa menanggung sisanya, misalnya kan kita tadi 60 ya. Misalnya sisanya itu berarti sekitar 20 itu ke Menkes nanggung, berarti ya semuanya kita sekolahkan. 120 asalkan ada kandidatnya. Itu untuk se-Kepri ya? 120. Pak, tadi ada penyampaian sanksi kalau misalnya dia tidak mengabdi untuk daerah, Pak. Ya kalau dia misalnya nggak balik daerah nih, itu ada banyak sanksinya. Mengembalikan sampai 20 kali. Nanti DP kan lah, itu kan masih wacana. Kemudian kalau Kemenkes itu punya kebijakan, kalau nggak kembali STN-nya nggak bisa keluar, dicabut STN-nya, nggak bisa praktek. Jadi percuma ya, nggak bisa kerja di mana-mana juga. Pak, itu nanti spesialis apa aja Pak yang menjadi? Kalau di kabupaten kota berarti spesialis penunjang, spesialis dasar soal penunjang. Dasar itu kan bedah anak,
penyakit dalam. Program ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau PHTC yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan bertujuan mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah yang membutuhkan. Program beasiswa ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten dan merata di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.